Halo guys, balik lagi bersama gue Regen di channel YouTube Mega Audio ke Jakarta. Nah, hari ini kita excited banget karena lagi rame fall di sini di workshop kita. Hari ini tanggal 28 Desember, jadi udah mau deket-deket akhir tahun nih. Nah, kita masih buka aja untuk menyelesaikan project-project yang ada di Mega Audio Jakarta. Nah, salah satunya itu adalah project yang ada di belakang gue, yaitu project di audio mobil Toyota Innova guys. Nah, kita lihat aja apa aja yang mau dibangun audionya. Nah, kita mulai dari audionya aja, yuk kita sama-sama belakang. Oke guys, perlu dilihat di sini ya. Ini SOP dari kita. Jadi setiap mobil yang masuk itu kita lakban seperti ini. Tujuannya untuk supaya ini nggak baret, karena di sini kita paling sering pegang di gagang pintunya. Jadi semuanya kita lindungi, walaupun baret-baret kecil juga kita tidak mentolerir di sini. Jadi semua kita lindungi. Ini bisa dilihat di sini dipasangin semacam perkat juga ya, cover, supaya juga saat pengerjaan di belakang juga tidak baret-baret. Nah, di depan juga udah diplastikin, bakal diplastikin nanti. Oke, kita lihat aja di bawah sini udah ada audionya guys ya. Oke, jadi audionya di sini cukup high end ya, yang di mobil Toyota Innova ini. Jadi dia memakai sistem 3-way di depannya, menggunakan vokal dari KX3 nih guys, yang super panjang ini nih ya guys ya. Ini berat, ini lumayan berat, jadi gua nggak akan buka-buka, tapi kalian udah tau lah ya, vokal KX3 yang warna kuning 3-way, suaranya juga udah seperti apa. Dan dia sendiri akan ada custom pilar ya di bagian depan. Nah, ini dikombinasikan dengan speaker belakang dari vokal KX2 yang di sebelah sana. Nah guys, jadi ini adalah kombinasi speaker vokal di bagian depan belakang, dan juga di bagian subwoofernya kita juga gunakan subwoofer dari vokal Flux Evo P25F ya. Jadi ini benar-benar full vokal untuk bagian speaker. Kenapa? Karena memang customernya cari suara yang lebih high end untuk kenyamanan mobilnya, dan mobil ini akan digunakan untuk sehari-hari dia dan keluarganya dia. Kayak dia mau audionya itu yang maksimal gitu. Nah, di sini juga menggunakan head unitnya ya, menggunakan itu Alpine dari ILX F269 ya. Nah, ini guys unitnya. Ini 9 inch, cukup gede, tapi kualitas suaranya sih udah top markotop banget deh yang ini. Jadi bener-bener ini difokuskan untuk sound quality. Nah, tapi memang dia tetap ada fitur entertainmentnya seperti Android Auto, Apple CarPlay, Bluetooth, USB seperti biasa ya. Dan layarnya juga udah HD guys, udah ada HDMI, bisa baca FLAC, dan terkoneksi dengan smartphone gitu. Nah, ini untuk bagian head unitnya. Di bagian prosesor menggunakan dari Flux Project 8i. Ini adalah DSPM yang 8 channel. Built-in power juga, ini akan me-drive untuk speaker depan dan belakang, dan juga udah dapet director ya, jadi compatible dengan DSPM-nya. Itu gunanya untuk mengontrol setting suara melalui director juga bisa, dan juga yang terutama itu untuk kelebihannya adalah bisa menyimpan memori settingan ya. Jadi ada 5 memori. Mau settingannya seperti apa bisa disimpan di setiap memori. Jadi terkadang kalau customernya mau yang lebih ngebass, mungkin memori 1 kita set lebih bass, memori 2 lebih EQ, memori ketiga untuk belakang, seperti itulah. Jadi fleksibilitasnya sangat-sangat tinggi dengan adanya director ini, dan udah free di dalam Flux Project 8i ini. Nah, untuk bagian power monoblock kita gunakan dari Zapco yang ST1000XM2 ya guys ya. Itu 1000 watt yang mono channel untuk mengangkat sub yang dari Flux Evo supaya bassnya maksimal. Nah, untuk perkabelan sendiri menggunakan full Flux Auto ya. Baik kabel strum, kabel speaker, dan juga untuk kabel RCA-nya. Nah, jadi semua ditata dengan secara high end, secara premium, tapi hasil instalasinya nggak akan merubah banyak. Nanti akan ada sub sudut di belakang, box sudut di belakang. Penempatannya juga simple semua, kita nggak banyak custom.
supaya juga tetap fungsional secara mobilnya dan juga secara bagasi. Dia akan menggunakan peredam juga. Oke guys, jadi ini juga untuk menambah peredam di bagian pintu, kita gunakan dari peredam noise kill ya, yang bentuknya udah seperti busa kayak gini ya. Dia akan ditempatkan di door trim bagian depan, belakang kita gunakan full, kiri kanan semuanya. Nah, ini fungsinya sebagai absorber dari noise juga. Jadi 3 lapis ya jatuhnya, itu 2 lapis di bagian dalam itu menggunakan CTK, dan juga di bagian door trimnya kita gunakan dari noise kill ini supaya maksimal untuk suara di dalam kabin mobilnya juga termaksimalkan lah gitu. Jadi nggak minim getaran, minim road noise juga di sana. Terus ketiga juga suasana di dalam mobil itu jauh lebih nyaman gitu. Oke, paling itu aja untuk review instalasinya, review barang-barangnya, sorry. Nanti kita lihat lagi instalasinya seperti apa, hasil suaranya, dan juga hasil pengerjaannya seperti apa. Oke, thank you. Halo semuanya, kembali dengan saya Joni Chandra dari Mega Audio Jakarta ya. Jadi hari ini kita akan mereview sedikit mengenai mobil Toyota Innova. Ini mobil Innova Venturer terbaru ya, yang baru keluar tahun ini. Nah, mobil ini barusan di-upgrade audionya ya. Jadi kita mulai dari head unit dulu. Head unit ini sekarang kita ganti dengan Alpine ILX 269E ya. Ini adalah head unit terbaru dari Alpine ya, yang 9 inch layarnya. Nah, head unit juga sudah sangat mumpuni, sudah bisa play Apple CarPlay, Android Auto, kemudian ada HDMI out, ada HDMI in ya. Jadi kalau kita mau mirroring dengan handphone atau apa juga bisa ya. Nah, dari head unit ini disalurkan ke satu prosesor, yaitu DSP-M dari Flux ya. Jadi Flux Project AI ya. AI ini adalah satu DSP yang sudah built-in power ya. Nah, jadi kita untuk mengangkat depan 3-way dan tengah 2-way ya. Jadi depan 3-way ini menggunakan Vocal Elite ES165KX3 ya. Ini salah satu speaker terbaik dari Vocal, dimana penempatan tweeter dan mid-range kita buat custom di pilar A ya. Jadi tetap lubang segitiga ini tidak tertutup ya, jadi masih bisa melihat keluar. Kemudian posisi pilar juga tidak menghalangi pandangan mata juga ya, jadi kita buat seselim mungkin. Kemudian untuk mid bass sendiri kita pasang di dalam ya, di dalam pintu. Nah, speaker tengah itu menggunakan Vocal Elite 2 ya, 165KX2. Tweeter di pintu juga kita buatin tempatnya, kemudian mid bass di tempat standar. Nah, subwoofer sendiri menggunakan Vocal Flux 10 inch ya, yang kita buat custom box di bagasi belakang. Jadi semua penempatan amplifier. Nah, untuk amplifier sub ini kita menggunakan satu unit power dari Japco ST1000 SM2 ya. Ini untuk khusus untuk mengangkat sub aja ya. Jadi power dan prosesor ini kita tempatin di bawah jok ya, tidak memakan tempat di bagasi. Di bagasi hanya ada satu subwoofer box saja ya. Oke, kemudian untuk sistem mobil ini adalah sistem
front all seat optimization ya. Jadi duduk tengah, depan, tengah, semua suara cukup baik gitu. Oke, sekarang kita coba dengar bersama untuk suaranya. Terima kasih. Selamat sore.别伤悲，别让泪注视花蕊，别让我看见你的伤悲，我会为他心碎。别问自己对不对，心中有爱就很美。即使告别了春天。